Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajri Mardian dari kelas 12 TKJB. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil praktikum dari pelajaran keamanan jaringan dengan topik keamanan akses jaringan menggunakan AAA dan radio server. Pertama-tama kita mulai dari topologinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ke topologi. Pada topologinya yaitu Bodycam. Nah, kita masukkan routernya. Dan masukkan PC. Baik bos. Lalu server. Kita menggunakan kabel yang patah-patah ya. FA. Kita masukkan konfigurasi. Langkah pertama yaitu konfigurasi di routernya. Kita ini dulu config dulu untuk hostname-nya. Di sini nama saya Fajril, jadi saya menggunakan nama saya sendiri. Langsung kita pergi ke CLI. Langsung kita masukkan IP address INT FA 0/0. Di sini untuk FA 0/0-nya saya menggunakan IP address 192.168.20.1. 168.20.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Lalu enter. Oh, ini ada kesalahan yaitu kita lupa nambahin IP add. Lalu no sh agar jalannya. Lalu exit dulu. INT sekarang yang jaringan yang ke satu lagi yaitu FA 0/1. Enter. IP add. Untuk FA 0/1-nya 192.168.10.1 untuk netmasknya 255.255.0. Kalau itu kita enter no sh. Exit dulu. Amin. Neo. Oh salah guys. Versi Neo in model. Lalu authentication login telnet.
row radius lokal. Oh, ada kesalahan. On authentication bisa ininya radius bukan radius guys. Nah, situ radius bin server host 192.168 10. Nah, ini adalah IP servernya. Kita berikan IP-nya itu 192.168.10.10. Itu IP server. Nah, untuk pasportnya, untuk masukkan pasportnya dengan ketik key ABC. Nah, itu salah satu contoh pasportnya ya. Dan lalu line kosong 4. Lalu login authentication telnet. Awas tuh kan mereka. Lalu transport, aduh ini caps lock salah ya guys. Transport input telnet. Habis itu kita coba masukkan IP-nya di untuk IP PC-nya saya menggunakan 192.168.20.5. Untuk IP servernya yang tadi kita masukkan yaitu 192.168.10.10. Nah, di sini ada A, kita masukkan ini sesuai ini ya, router 0. Untuk IP-nya kita masukkan yang tadi 192.168.10.1 untuk IP routernya. Rate-nya itu adalah ABC yang tadi kita masukkan. Lalu kita add. Kita masukkan untuk channel Fazril. ABC, ADD, dan save. Oh, ini kita ada kesalahan, kita ini harus masukkan gateway-nya 92.168.10.1. Ke IP pakai gateway 92.168.20.1. Kita coba ping coming from, yaitu dengan kita ketikkan telnet 92. Nah, di sini kita lanjutkan langsung ke coming from.
Dengan kita klik ketikan telnet 192.168.10.1 yaitu IP router, lalu nanti muncul, lalu masukkan username-nya yang kita udah buat, masukkan tadi yang kayak ABC itu passwordnya ABC, lalu ping ke PC, gateway PC, IP semula PC, lalu ping ke server. Nah, hasilnya ini 100% berhasil ya kalau ada 100% gini. Nah, dengan dari hasil praktek ini dapat disimpulkan bahwa pengguna AAA dan radio server dapat meningkatkan keamanan akses jaringan karena hanya menggunakan yang memiliki hak akses yang bisa login yang perangkat jaringan seperti router. Selain itu, sistem ini juga memudahkan administrator dalam mencatat aktivitas pengguna dan mengelola otorisasi secara pusat. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kurang jelas ataupun kurang maksimal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajril. Saya di sini akan menjelaskan sedikit hasil dari belajar saya tentang praktik keamanan jaringan tentang port security, yang dimana port security ini merupakan hal yang sangat penting. Salah satunya untuk menjaga keamanan jaringan adalah dengan menggunakan fitur port security pada perangkat Cisco. Port security berfungsi untuk membatasi perangkat mana saja yang bisa terhubung ke port tertentu di switch. Dengan fitur ini, administrator jaringan bisa mencegah perangkat yang atau tidak dikenal agar tidak bisa masuk dan mengakses jaringan secara bebas. Nah, sebelumnya ini akan saya memperlihatkan hasil dari saya pernah buat, yaitu tabel routingnya seperti ini. Dan ini topologinya, ini topologi yang sebelumnya belum dikonfigurasi sehingga masih bisa TTL kemana saja. Nah, untuk konfigurasi PC, masing-masing PC yaitu berbeda IP-nya. Nih PC yang ke-1 10.5, PC yang kedua 10.10 dan PC ketiga 10.15. Nah, untuk konfigurasi di switch kita lihat MAC address. Nah, ini MAC address ini kita untuk melihat mana saja yang udah terhubung. Nah, untuk melakukan port security yaitu kita lakukan konfigurasi terminal, yaitu masukkan interface yang mana mau diblok. Ya, ini saya menggunakan EPA01 sehingga EPA01 akan tidak bisa mengakses ke yang lain, yaitu diblokir lah. Nah, ini untuk sintaknya. Setelah sintaknya ini sudah dibuat, kita lihat nih show port security untuk melihat apakah sudah berhasil. EPA01-nya udah di shutdown atau diblokir. Show interface EPA01 juga itu salah satunya untuk melihat berhasil atau tidaknya. Nah, jadi ini gambaran topologi yang sudah kita konfigurasi, yang dimana yang tadinya EPA011 itu bisa TTL atau bisa mengakses, sekarang sudah merah, nggak bisa TTL, jadi diblokir. Nah, dari kesimpulan percobaan ini, bahwa port security di Cisco merupakan fitur yang sangat penting untuk menjaga keamanan jaringan. Dengan mengaktifkan port security, kita bisa mengontrol perangkat mana saja yang boleh mengakses jaringan, serta mencegah masuknya perangkat asing atau yang tidak dikenal. Selain itu, fitur ini membantu juga untuk lebih menjadi aman, stabil, dan terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu oknum. Jadi, port security ini membantu menjaga jaringan tetap terkontrol, terlindungi dari ancaman maupun eksternal. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang jelas. Nah, intinya di mana port security ini memblokir
app mana saja yang kita mau blokir, jadi lebih aman gitu. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang jelas atau kurang paham. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum, kembali lagi sama saya Pak Jrim Adrian. Kali ini saya sudah membuat topologi DHCP dan DNS dan DHCP server palsu di Sobat Tracer. Saya sudah membuat topologinya seperti ini. Saya sudah berhasil. Nah, di sini saya namain DHCP server, ini DNS server, ini web server, dan ini web server palsu. Nah, untuk web server palsunya itu DHCP-nya seperti ini. Bukan start IP-nya, subnet-nya. DHCP server kita masukkan start IP-nya, lalu subnet masknya, maksimum usernya in. Untuk di DNS-nya seperti ini. Default gateway-nya tidak diisi sama DNS servernya. Lalu untuk web servernya seperti ini. Nah, untuk isinya kita lihat IP. Jangan lupa ya, kita masukkan IP setiap itunya tuh. Di sini memasukkan IP seperti ini, dan ini IP ini yaitu masukannya itu secara DHCP, jadi secara otomatis lah dari pihak DHCP-nya sudah diberikan IP ini setiap PC-nya. Bisa dilihat ini juga sama tuh, sama. Nah, ini pun sama. Jadi bisa IP-nya tuh dikasihnya otomatis dari DHCP. Untuk DHCP server, nah di sini kita masukkan seperti biasa oleh sendiri, masukkan DNS-nya. Kita coba ping ke sini. Ini IP-nya 2.168.20.20. Untuk web server palsu, DNS-nya tidak diisi. Nah, kita coba ping. Oh, ini sebelumnya aku sudah menambahkan HTML di web server palsu. Caranya yaitu ke service, lalu ke HTTP. Nah, di sini bisa nih, jadi edit nih. Nah, ini tinggal edit sesuai kalian HTTP-nya, pilihnya seperti apa. Kita coba ping sini dengan kita masuknya ke web browser. Baik, bisa. Ini ada lagi loading. Nah, kita di sini masukkan IP yang tadi 92.8.20.20. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini tampilan yang saya sudah buat, yaitu selamat datang website sederhana Fajril, tugas jaringan www.palsu.com. Halo calon ahli surga, amin. Nah, ini contoh tampilan webnya. Jadi kesimpulannya dari penggunaan DNS dan DHCP server paket Tracer sangat membantu dalam pengelolaan jaringan karena membantu sistem lebih efisien, otomatis, dan mudah digunakan. Cukup segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon bila ada kekurangan atau salah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan bahas lagi mengenai apa yang sudah saya pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajril. Kali ini saya akan melihatkan atau sedikit sharing dari hasil pembuatan saya laporan tentang keamanan jaringan atau cyber security. Jadi, keamanan jaringan ini penting untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman yang terus berkembang, seperti serangan malware, dan data, dan gangguan layanan. Laporan ini berisi tentang mulai dari pengertian dasar, jenis-jenis serangan, hingga teknologi pengamanan yang diterapkan pada jaringan dan sistem komputer. Keamanan dan ancaman pada cyberspace. Keamanan cyber security itu adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan perusahaan atau akses jasa dunia cyberspace. Contoh ancamannya yaitu malware, phishing, dan serangan denial service. Nah, di sini ada jenis serangan cyber, atau kita ngebahas dulu metodologi serangan cyber adalah cara atau tahap yang digunakan oleh penyerang untuk mengeksploitasi sistem. Jenis serangan cyber itu beragam, tergantung teknik dan tujuan. Nah, ini ada reconnaissance, yaitu pengumpulan informasi target. Dan kedua ada scanning yang mendapatkan celah keamanan. Yang ketiga ada gaining access, yaitu memasukkan sistem dengan eksploitasi jenis. Serangannya yaitu seperti malware, injection, phishing, media attack, SQL injection. Yang ketiga jenis serangan terhadap jaringan dan server. Serangan terhadap jaringan dan server bertujuan untuk mengganggu, mencuri data, dan mengambil alih kendali. Nah, ini yang sudah tadi saya sebutkan serangannya. Arsitektur pengamanan sistem dan cara menerapkannya gimana sih? Arsitektur pengamanan sistem adalah desain dan struktur yang mengintegrasi berbagai berkomponen keamanan untuk melindungi sistem secara menyeluruh. Contoh komponen yaitu firewall, sistem autentikasi, verifikasi pengguna, data untuk menjaga kerahasiaan. Untuk penerapannya yaitu pembangunan lapisan keamanan defense in depth dengan kombinasi teknologi, kebijakan, dan prosedur. Nah, di sini ada sistem pengamanan jaringan. Sistem pengamanan jaringan adalah kumpulan perangkat dan teknik yang digunakan untuk melindungi jaringan dari ancaman. Jadi contohnya itu ada firewall, dan itu ada meter traffic dan keluarnya, terus intrusion prevention system atau IPS, bukan ilmu sosial IPS ya, yaitu mendeteksi dan mencegah serangan, salah satunya. Lalu ada virtual private network atau VPN. Nah, ini untuk mengamankan komunikasi jarak jauh. Jadi untuk komunikasi untuk jarak jauh itu bisa menggunakan VPN. Di sini kita bahas apa itu intrusion detection. Intrusion detection adalah sistem yang monitor jaringan atau sistem untuk melakukan mencurigakan atau pelanggaran kebijakan keamanan. Contohnya IDS berbasis jaringan NIDS yang memantau trafik jaringan. IDS berbasis host HIDS yang memonitor aktivitas pada komputer tertentu. Yang tujuh ada kripto. Kripto adalah ilmu dan teknik untuk mengamankan komunikasi dengan cara mengubah data bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Contohnya
ekspresi sistem metris seperti AES, ekspresi asimetris seperti RSA, digital signature untuk verifikasi keaslian data. Yang kedelapan adalah sistem pengamanan pada jaringan nirkabel dan lapisan atas arsitektur TCP atau IP stack. Pengamanan jaringan nirkabel melibatkan teknik untuk melindungi data yang dikirim melalui gelombang radio dan dari intersepsi dan akses tidak sah. Contohnya WPA3 untuk ekspresi WiFi, VPN untuk mengamankan komunikasi data, yaitu VPN itu bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh, lapisan TCP atau IP terkait lapisan transport misalnya TLS atau SSL untuk ekspresi data, lapisan aplikasi yang menggunakan protokol amanan seperti HTTPS. Sistem, nah di sini dari keamanan jaringan memiliki sistem manajer keamanan yang berbasis. Sistem manajer keamanan berbasis adalah kerangka yang mengelola kebijakan prosedur dan kontrol keamanan secara terintegrasi. Contohnya sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS berdasarkan standar iOS atau IEC 2701. Penggunaan software manajer keamanan untuk monitor dan pelaporan. Nah, kesimpulannya yaitu keamanan di dunia cyber merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan seiring dengan semakin meluas penggunaan teknologi informasi. Dalam era digital ini, keamanan cyber menjadi aspek sangat krusial dalam menjaga kelangsungan dan integrasi informasi. Kesadaran edukasi untuk teknologi keamanan yang tepat menjadi kunci utama dan menciptakan ruang digital yang aman dan andal di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang. Nah, segitu saja yang bisa saya sharing kepada kalian. Mohon maaf bila ada kurang paham atau kurang jelas atau salah kata yang saya sebutkan. Sekian dari saya atas pembahasan dari tadi tentang triple A, port security, DHCP dan DNS, dan tentang keamanan jaringan, sharing keamanan jaringan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang enak atau salah kata yang saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.